Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin sharing analisa Euro USD ya. Oke, kita buka Euro USD. Euro USD. Kita pakai Wanda. Oke teman-teman, hari ini saya tengah running sell ya di Euro USD. Kita sudah running 20 pips. Kita sudah 2 kali entry di sini dan alhamdulillah cuan 2 kali. Oke, kita buka Euro USD ya. Kita analisa apa yang terjadi di pair ini dari time frame daily ya. Kita lihat di sini teman-teman, ada yang menarik di sini. Menariknya bagaimana? Di sini kita lihat, di sini ada ya namanya fair value gap di sini. Fair value gap, oke. Kemudian di sini kita lihat ini ada inducement. Nah ya. Lalu di sini ada boss. Oke, di sini kita lihat ini break of structure. Nah, di sini termasuk POI sell yang bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena dia mengambil di sini dia mengambil liquidity. Dan di sini dia sudah masuk ke value gap dan masuk ke order block di sini. Ini order blocknya ya. Ini OBIM. Oke. Nah, kalau misalnya kita turun ke H4 secara struktur, dia kita marking di sini. Kita nggak bahas secara detail ya, kita bahas simpel aja. Di sini kita lihat di sini adalah change of character. Kita di sini adalah boss. Saya nggak jelaskan ya, saya kemarin sudah menjelaskan. Sorry, kocok sih, boss. Oke, di sini juga kita lihat ada boss. Ada boss. Nah, di sini kita lihat apakah di sini termasuk boss, teman-teman. Apakah ini termasuk boss? Coba di sini kita lihat. Di sini apakah ini valid pullback? Apakah ini valid pullback? Enggak ya, enggak valid ya. Ini bukan pullback yang valid. Sebentar. Ini bukan pullback yang valid. Ini pergerakannya seperti ini ya. Boom, berarti ini pullback ya, masih pullback. Yang di sini bukan pullback, oke. Nah, berarti ini masih bersifat inducement, teman-teman. Inducement, oke. Nah, di sini di 4 jam dia nggak ada inducement ya. Di sini ada order block buy. Nah, area buy kita tuh di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini inducementnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame 3 jam, teman-teman, itu valid 3 jam. Di 3 jam itu sepertinya valid break of structure ya. Coba kita cek di sini secara detail. Apakah ini enggak diambil. Di 2 jam mungkin, di 2 jam. Coba kita cek di 2 jam. Di 3 jam. Nah, ini 3 jam ya. Ini time frame 3 jam, kita lihat di sini. Ini bukan pullback. Sama ya dengan 4 jam. Kalau di 2 jam, di sini jelas ini inducement ya. Ini inducement. Nah, ini 2 jam. Kemudian berarti bisa dikatakan ini kalau secara struktur ini adalah boss ya. Oke. Kenapa disebut boss? High ini mengambil inducement ya. Mengambil inducement ini, dan low ini yang paling bawah. Kalau kita akan menggunakan kotak, kita cek ya. Yang paling bawah yang mana? Yang ini ya. Nah, ini break of structure karena membreak high ini, dan ini jadi low valid. Oke. Berarti area buy kita di sini kalau misalnya kita menggunakan time frame 2 jam ya. Nah, di sini belum ada inducement ya, mungkin dia akan naik lagi ke atas. Antisipasi aja ya. Tapi kalau kita menggunakan struktur di H4, jelas ini bukan break of structure, ini hanya inducement ya. Hanya inducement, dan zone buy kita tetap di sini. Buy zone. Kalau kita menggunakan Fibonacci dari atas, kita akan dapatkan area area ini ya, area buy kita ya. Di bawah inducement, oke.
pas di bawah inducement. Di sinilah kira-kira. Kita bisa mencari konfirmasi di sini di time frame M15, oke? Ini secara struktur. Saat ini saya tengah running sell di Euro USD. Alasan sellnya karena terdapat breaker. Coba kita cek breaker di lower time frame. Di sini kita lihat teman-teman, buat teman-teman yang belum paham kenapa saya sell di sana. Dia sudah membuat break of structure ya di sini. Kalau kita menggunakan time frame 2 jam, kalau misalnya kita menggunakan time frame 4 jam pun di sini kita lihat dia nge-break high ini dengan impulsif. Nah, ini pasti akan pullback ke sini, pasti. Cepat atau lambat dia akan ke sini ya, meskipun dia naik seperti ini dulu, dia mungkin akan ke sini. Nah, kenapa saya sell di situ? Kenapa saya berani sell padahal tren naik? Kalau kita cek di M30, di sini kita lihat, di H1 ya. Di H1 ada equal high teman-teman. Di sini ada equal high. Kita lihat di sini. Ini liquidity equal high ya. Ini kita marking sebagai X. Kita fokus di body aja. Kalau misalnya kita menggunakan garis, nah ini jelas ya equal high ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan candle, nah ini equal high. Kita marking sebagai X. Ya. Oke. Equal high diambil. Boom. Oke. Ini 1 jam ya. Saya cek ke time frame lain ke 30 menit misalnya. Kalau di 30 menit di sini kita lihat di sini ada equal high ya. Equal high. Nah, di sebelah equal high ini ada order block. Single order block. Dia respect. Lalu turun kenceng. Saya di sini nggak nge-sell ya karena terlalu resiko kalau misalnya kita sell di sini di atas liquidity. Nah, saya sell di sini teman-teman. Di sini ada order block buy di sini. Nah, di break ya, impulsif ke bawah seperti ini. Ini kan order block buy. Boom, di break impulsif. Dari sini ya. Nah, saya semalam sell di sini. Dan sell kedua saya di sini. Saya dapat 2 kali sell di sini sama di sini. Oke. Kalau kita lihat lebih jelas di M15 di sini kita lihat. Saya pertama sell di sini. Ya, ini kan break ya. Ini break, di sini kita lihat pakai panah. Ini break. Nah, saya sell di sini. Saat pullback dan dapat sampai sini ya. Oke, yang kedua dia naik lagi. Saya nggak nge-sell semalam, telat. Nah, tadi pagi saya nge-sell di sini. Ya. Ini masih breaker block ya. Breaker block ini dia termasuk bagus ya. Kenapa? Karena meskipun dia pullback, sebentar kita hitung ya. 1 pullback sekali, pullback 2 kali. Nah, ini pullback 2 kali ya. Ini pullback kedua kalinya dia masih bagus ya. Masih work lah. Nah, sekarang dia mungkin akan pullback lagi ya ke sini ya. Nah, kalau kita cek di sini di M30, ini tuh seperti liquidity ya, teman-teman. Ini seperti liquidity equal high. Oke, ini liquidity equal high dan di sini dia membentuk seperti kompresi. Kompresi di M15. Kalau kita cek di M5, nah ini ya. Nah, ini M15 ya. M15 dia kompresi dan di sini ada equal high. Nah, di sini ada fair value gap, teman-teman. Kita antisipasi price naik ke sini ya. Antisipasi price naik ke sini setelah dia men-sweep kompresi di sini. Ini kompresi ya. Kita sebut kompresi. Kita cek pakai time frame M15 saja, sorry. Saya ulang gambarnya. Ini ada equal high. Meskipun dia high-nya nggak terlalu rata, tapi ini tetap equal high ya. Kita jangan terlalu perfeksionis ya, guys ya. Nah, di sini ada fair value gap. Nah, kita antisipasi ya. Harga tuh naik lagi ke sini. Naik lagi ke sini. Boom, baru turun. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek untuk news, teman-teman. Untuk news itu hari ini ada news, sebentar kita buka. Nah, ini ya. Ini adalah Forex Factory ya. Tadi pagi ada news out ya, tapi saya nggak trading di out ya. Ini high impact, unemployment change, unemployment trade, high impact. Saya nggak lihat. Nah, yang nanti malam itu yang sangat penting itu di sini ya, di jam 8.30 malam. Kenapa dibilang penting? Di sini ada warna merah ya.
Buat teman-teman yang belum paham di sini warna-warna di sini yang mungkin baru nonton channel saya jelaskan ulang ya. Yang warna kuning ini dia tak ada pengaruh ya, pengaruhnya kecil banget lah, bisa dibilang kecil banget pengaruhnya. Bahkan bisa dibilang nggak ada lah pengaruhnya kalau kuning kayak gini. Kalau kuning kayak gini kita anggap tuh nggak ada ya. Nah kalau misal orange kayak gini lumayan nih, ini pengaruhnya tengah-tengah medium impact. Nah ya, kalau misalnya kuning low impact, yang orange medium impact, dan merah itu high impact, yang berarti sangat berpengaruh ke market. Oke. Nah kemudian di sini kita lihat ini ada news unemployment claim yang artinya klaim pengangguran. Nah ini sering ya news kayak gini di Forex Factory. Nah ini sangat berpengaruh ke market ya, efeknya itu bisa sampai 70 sampai 100 pip lebih ya kalau news ini. Nah, kemudian ada juga di sini news medium impact. Pilih Fed Manufacturing Index. Oke, dua ini penting ya. Yang ketiga ada juga di jam 9:15 malam. USD ya, Industrial Production MPM. Dan ini medium impact. Jadi news ini sangat penting ya. Kita kalau trading itu harus ngecek news ya. Buat teman-teman yang belum paham ngecek newsnya, teman-teman bisa cek di Google, klik Forex Factory. Nah ini ada lambang VPN ya. Saya menggunakan VPN. Di sini kita lihat tuh ya. Karena kalau misalnya kita cek di Google tanpa VPN tuh nggak bisa ya. Kalau misalnya di komputer pakai ekstensi mungkin bisa ya. Tapi saya nggak tahu, lupa caranya. Oke, itu aja guys ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.